Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agung Purnomo. Kali ini akan sharing terkait tes similarity atau kemiripan dengan alat bernama Turnitin. Turnitin atau biasanya kita mengakses melalui website turnitin.com adalah perangkat lunak pendeteksi kemiripan teks atau similarity detection yang digunakan secara luas untuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk memastikan kejujuran akademik dan mencegah plagiarisme ya untuk berbagai macam karya tulis ilmiah. Turnitin ini lahir pada tahun 1998 di Amerika Serikat. Apa yang dicek di Turnitin. Jadi sebenarnya Turnitin ini tidak bisa atau tidak langsung menyatakan bahwa oh ini plagiat atau ini tidak plagiat, tetapi Turnitin menggunakan cara kerja yaitu menghitung tingkat kemiripan atau similarity index dengan membandingkan dokumen yang dites dibandingkan dengan dokumen yang diunggah terhadap database jurnal ilmiah atau tugas-tugas mahasiswa atau karya ilmiah yang pernah diunggah ke database-nya Turnitin juga berbagai macam dokumen internet, baik buku, proceeding, atau website. Hasil utama Turnitin yaitu berupa persentase kemiripan dari 0 hingga 100% ya. Biasanya juga ada penandaan pewarnaan teks yang diduga ada similarity atau kemiripan. Ini ada bisa secara umum ya, ini secara umum dibagi tiga kategori 0 sampai 15 itu relatif rendah atau aman dan ini biasanya yang standar kita gunakan kalau kita mau submit ke publikasi internasional khususnya nanti kalau kita melakukan skripsi artikel ilmiah itu kemudian ada yang di medium, ada juga yang di atas 20% itu yang kategorinya harus banyak di parafrase. Dan standar ini biasanya skornya dari Turnitin itu tetap cuma masing-masing lembaga, institusi atau penerbit itu meminta minimal berapa persen itu berbeda-beda untuk standar untuk bisa diterbitkan di penerbit atau institusi tertentu. Yang seringkali disalahpahami adalah bahwa similarity atau tes Turnitin itu sebenarnya tidak serta-merta itu sebagai tes plagiarisme. Ya, ada pendekatan lain. Memang secara umum bisa kita bantu, tapi sebenarnya tidak serta-merta similarity sama dengan plagiarisme. Jadi tetap dosen atau peneliti atau editor tetap akan menilai konteks dari kemiripan, bukan cuma angka semata dari hasil Turnitin. Di BINUS Malang kita bisa menggunakan dua akses ya untuk bisa memakai Turnitin. Yang pertama perpustakaan BINUS termasuk juga BINUS Malang itu memberikan akses gratis bagi BINUSian baik dosen maupun mahasiswa. Ini ada linknya. Nanti tinggal mengunggah dokumen. Nanti librarian pustakawan akan membantu cek Turnitin. Atau juga kita bisa melakukan tes Turnitin secara mandiri dengan mengakses turnitin.com tentunya berbayar. Akses Turnitin berbayar ini bisa kita peroleh di beberapa marketplace dengan harga yang cukup terjangkau. Baik, kita praktekkan sekarang bagaimana cek Turnitin, baik melalui perpustakaan, kampus maupun secara mandiri. Cara pertama, akses pertama, kita masuk ke Linktree yang disediakan oleh Perpustakaan BINUS Malang. Nanti pilih yang bagian Turnitin Plagiarism Check Request. Nanti akan diarahkan ke MS Form. Ya, ini contoh MS Formnya. Nanti silakan diisi ya, nama lengkap kita, kemudian NIM kalau mahasiswa, kemudian kode dosen jika dosen, kemudian nomor kontak, kemudian kalian pilih skripsi, riset, atau tugas kuliah. Ya, nanti tinggal dipilih salah satu, judul dokumennya apa, kemudian kita unggah filenya di sini diminta yang formatnya PDF. Kemudian untuk select exclude ya, pengecualian dicek Turnitin, ini yang pakai standar ini aja, yang bibliografi ya. Jadi yang dikecualikan dicek Turnitin adalah referensi atau bibliografi, sedangkan quote sama 1% seperti under 1% ini kita biarkan aja ya supaya karena ini yang standar dipakai kalau kita publikasi internasional. Ini kalian centang kalau sudah ataupun belum nanti karena
diberikan link, nanti ini pengaturannya di operator ya gitu. Kemudian ini juga fitur Turnitin instruktur ya, ada deteksi AI, boleh tidak boleh ya, tapi saya sarankan untuk pilih yes ya, sehingga nanti ada dua deteksi, yaitu deteksi similarity dan deteksi AI ya. Dan terus tinggal di submit gitu. Ini yang cara pertama. Yang gratis biasanya menunggu 1-2 hari kerja ya untuk hasilnya. Kemudian cara yang kedua, kita melakukan cek Turnitin secara mandiri, berbayar ya. Kita bisa membeli akunnya di marketplace. Yang cara pertama, kita login. Tentunya kita sudah harusnya punya akun Turnitin, baik Turnitin instruktur ataupun Turnitin student. Ini saya menggunakan salah satu akun ya. Kemudian untuk ada saya simpan passwordnya. Kita login. Seperti itu. Nah, mungkin kita pilih akun kita ya, nanti tersedia beberapa ya. Ini akunnya akun student ya. Jadi akun student. Sedangkan akun instruktur ini ada tambahan akses yaitu deteksi AI dan membawa beberapa akun student. Ini adalah tampilan dari dashboard dalam dari Turnitin. Ini kita bisa menguji dokumen hingga beberapa kali seperti itu. Oke, kita nggak harus urut ya. Kita bisa misalkan ini saya pilih yang paling bawah. Ini kebetulan masih kosong ya, belum ada submission. Kalaupun sudah ada submission, bisa kita tindih 1 hari hingga sampai 3 kali ya. Satu kali 24 jam sampai 3 kali. Kalau enggak lebih dari 3 kali, maka cari treat yang lain ya supaya nanti tiga ada jeda. Oke, kita submission bisa filenya bisa doc, docx, dan PDF biasanya ya. Kita pertama ambil dokumen yang mau dicek Turnitin. Saya ambil salah satu paper mahasiswa di konferensi IKOSBI ya. Saya ambil yang formatnya PDF supaya lebih mudah ya. Kemudian kita masukkan judulnya, nah, karena nanti ini akan menjadi nama file deteksi Turnitinnya ya. Saya ambil judulnya dari sini ya. Ini papernya mahasiswa Melvina dengan kolaborasi beberapa negara. Oke, kita ambil judulnya, kita copy, kita masuk lagi ke Turnitin, kita paste aja ya. Oke, judulnya nggak ada masalah, kita upload and review. Kita tunggu beberapa saat. Oke, oke ya, ini sudah masuk, nama filenya filenya benar ya. Jadi oke, baru kita submit to Turnitin. Oke, kita close dulu, kita tunggu, tunggu sampai nanti di sini muncul skornya. Ya, boleh ditunggu, boleh di-refresh. Ya, kita tunggu sampai di sini muncul skornya. Oke, sekarang di sini sudah muncul skornya. Ini bisa kita klik ya, 12%. Lumayan tidak terlalu tinggi sebenarnya, tapi mungkin bisa kita turunkan lagi. Oke, ini tampilannya. Udah mungkin ya, sudah muncul. Terus ini kita klik yang gambar apa namanya ya, corong ya. Em, Seperti tadi yang di perpustakaan, kita minta yang di-exclude bibliografi atau referensi. Artinya bagian referensi atau bibliografi tidak dicek Turnitin. Karena ini yang skornya biasanya membuat papernya jadi tinggi ya, similaritasnya. Jadi 3% ya, ini sangat rendah sekali. Ya, ini total skor dari uji senioritas ini adalah per referensi seperti itu. Nanti kita klik, nanti akan ini ya, kita klik panah ini, nanti current view nanti akan muncul, akan diberikan dokumen PDF hasil Turnitin secara lengkap. Ya, kita misalkan apa ya, kita ingin lihat mana aja yang kena terdeteksi similar atau mirip ya, itu diberikan blok warna ya seperti ini.
Angka 5 berarti ini di sini ya, Centaur Reading SUT. Ini angka 12 maka di sini angka 12. Ini nanti menjadi yang mana-mana ngeblok ini nanti menjadi pedoman kita rujukan bagian mana yang perlu diparafrase ya. Misalkan ini satu kalimat, nah ini berarti bisa kita lakukan tindakan parafrase ya yang warna-warna ngeblok kayak ini ya, warna ngeblok-ngeblok gitu ya. Biasanya yang kalau satu kalimat penuh, ya ini lumayan panjang ya. Ini yang perlu kita parafrase supaya apa? Kalau mau ini turun lagi skornya. Demikian dari saya terkait eh, cek Turnitin ya. Oke ya ini ini kita pastikan ya. Nah, ini referensi ya di exclude. Kalau tadi kita off-kan lagi, dia akan ngeblok seharusnya. Ya, ngeblok ya ini ya referensinya. Kita kembalikan lagi supaya di exclude bibliografi. Oke, ini adalah tampilan dari PDF hasil cek Turnitin. Kalau kita buka di awal, maka akan muncul judul tadi yang kita input, kemudian akun kita, kemudian tanggal pengunggahan ya, sama ID-nya, jumlah kata dan seterusnya. Kemudian ini dokumen yang dicek Turnitin, ya, warna-warna ngeblok ini, highlight, berarti yang terindikasi similar atau mirip. Dan itu yang sebaiknya kalau panjang itu perlu kita lakukan parafrase ya. Kalau kita ingin menurunkan tingkat similaritasnya. Kemudian kita taruh buka yang paling akhir ya untuk melihat skor total tingkat similitas atau kemiripan. Ya, ini paling akhir setelah dokumen. Nah, ini nanti akan diberikan skornya. Kalau kita mengakses di ChatGPT di perpustakaan nanti diberi file seperti ini kira-kira. Ya, ini sumbernya, ini total persentasenya. Terima kasih, semoga bermanfaat.